Kejutan di Windsor. Pengungkapan arsip kerajaan tentang Archie Harrison. Pangeran Harry mengunjungi Kastil Windsor hari ini. Kehadirannya di Inggris merupakan bagian dari kunjungan 4 hari yang telah menarik perhatian media dan spekulasi tentang keadaan keluarga kerajaan Inggris saat ini. Namun, di luar liputan resmi, apa yang terjadi di dalam istana selama audit rutin telah membuat para pejabat yang paling berpengalaman pun bingung. Semuanya dimulai pada pagi hari yang tenang di bulan November, Rabu tanggal 15, beberapa hari sebelum sekolah-sekolah tutup untuk liburan musim dingin dan tepat sebelum dimulainya musim Natal yang sangat dinantikan. Seperti biasanya menjelang Desember, staf istana bergerak dengan tergesa-gesa. Natal Inggris, seperti yang kita kenal sekarang, telah sangat dipengaruhi oleh generasi keluarga kerajaan. Dari simbol-simbol paling ikonik dari liburan hingga nyanyian Natal, jalan-jalan di gereja, dan pertunjukan niat baik yang rumit, keluarga kerajaan telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan tentang bagaimana negara ini merayakan musim tersebut. Tetapi sementara Desember dikhususkan untuk acara publik, perayaan, dan protokol, November dikhususkan untuk akuntansi, penutupan buku, dan tinjauan internal. Setiap departemen harus menyelesaikan laporan tahunannya dan menyerahkannya kepada raja sebelum reses akhir tahun. Secara kasat mata, ritme istana tampak familiar dan telah dipersiapkan dengan sempurna. Namun, sesuatu yang tak terduga mengubah jalannya hari itu dan mengubah persepsi tentang sejarah keluarga kerajaan baru-baru ini. Semua itu terjadi di jantung arsip kerajaan, tempat yang hanya sedikit orang ketahui, jauh dari sorotan dan koridor seremonial. Di sini, rutinitas adalah mutlak, dan kerahasiaan adalah aturannya. Tidak ada yang masuk atau keluar tanpa verifikasi, dan setiap catatan, baik pribadi, institusional, atau historis, diperlakukan dengan ketelitian yang cermat. Proses dimulai di kantor sekretaris pribadi, yang dipenuhi dengan korespondensi, ringkasan kegiatan raja, komunikasi diplomatik, dan rekomendasi internal. Departemen Keuangan dan tim akuntansi Kadipaten merekonsiliasi angka-angka hingga larut malam, memastikan tidak ada indikasi penyimpangan, karena anomali sekecil apapun dapat mengundang pengawasan yang tidak diinginkan. Staf medis menyusun laporan tertutup ditinjau oleh penasihat hukum sebelum diajukan dengan kerahasiaan yang ketat. Departemen Komunikasi menilai kinerja media, metrik opini publik, dan waktu respons krisis, sementara unit keamanan menyerahkan penilaian risiko dan analisis perjalanan untuk setiap anggota senior keluarga. Namun, kejutan sebenarnya datang dari Departemen Arsip dan Catatan, sebuah tim yang bekerja hampir tanpa suara dan jarang menarik perhatian. Justru karena itulah yang mereka inginkan. Pekerjaan mereka tampak sederhana, tetapi tanggung jawabnya sangat besar. Memastikan bahwa setiap catatan akurat, lengkap, dan dipelihara sesuai dengan protokol kerajaan. Semuanya bergerak dengan presisi yang sangat tinggi. Namun, selama tinjauan tahunan, sesuatu yang halus berubah di ruang arsip. Perubahan itu tidak dramatis, tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada layar merah yang menyala. Hanya mata yang terlatih yang dapat mendeteksi ketidakkonsistenan tersebut, detail yang sedikit tidak pada tempatnya, baris yang tidak sesuai dengan posisi biasanya. Namun, itu sudah cukup untuk secara diam-diam menulis ulang sejarah. Perubahan itu terjadi di dalam unit konsolidasi catatan kerajaan, sebuah subdivisi yang bertugas untuk melakukan referensi silang arsip digital dan fisik selama siklus pelaporan tahunan. Staf diharuskan untuk meninjau dan mengkonfirmasi catatan setiap anggota senior keluarga kerajaan, memastikan kontinuitas, keakuratan, dan kepatuhan. Seperti biasa, mereka memulai dengan raja. Arsip Charles the Decado sangat luas dan ditangani dengan sangat hati-hati. Dokumen medis terperinci tentang perjuangannya melawan kanker ditinjau, termasuk rencana perawatan, ringkasan dokter, pembaruan prognosis, dan rencana darurat. Setiap kata diteliti dengan cermat, tidak ada yang dimasukkan secara spekulatif atau tidak perlu. Prinsip panduannya adalah kejelasan dan keakuratan tanpa tambahan yang berlebihan. Selanjutnya, giliran Pangeran William. Berkasnya mencerminkan kepemimpinan yang konsisten selama setahun, inisiatif lingkungan,
penampilan internasional, dukungan militer, dan pertemuan pribadi yang menunjukkan seorang pria yang semakin dibentuk oleh tanggung jawab. Catatan tersebut menyoroti pemikiran strategisnya, temperamen yang terukur, dan kemampuannya untuk menumbuhkan kepercayaan di balik pintu tertutup. Pesannya jelas, persiapan, keberlanjutan, dan keniscayaan. Kemudian datang laporan Putri Anne, ringkas namun mengesankan. Laporan itu mendokumentasikan jadwal kegiatan yang tiada henti, pengawasan logistik, dan peran penasihat yang melampaui pandangan publik. Penilaian tersebut memuji kedisiplinannya, ingatan institusionalnya, dan rasa tanggung jawab yang teguh. Bahasa yang digunakannya efisien, hampir sederhana, namun menyampaikan otoritas dan ketelitian. Setelah itu, giliran Catherine, Putri Wales. Berkasnya lebih banyak daripada kebanyakan, merinci tidak hanya pekerjaan publiknya, inisiatif anak-anak, kepemimpinan amal, dan penampilan resmi, tetapi juga pengaruhnya yang semakin besar di balik layar, termasuk perannya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, mengatur jadwal keluarga, dan berfungsi sebagai penopang emosional selama tahun yang penuh tantangan. Catatan-catatan itu berbicara tentang keseimbangan, intuisi, dan peran yang semakin sentral dalam masa depan monarki. Proses berlanjut ke anak-anak keluarga kerajaan, bagian yang ditangani secara eksklusif oleh Bapak Roger Welt, seorang petugas arsip veteran yang dikenal karena ketelitiannya. Dengan lebih dari 15 tahun pengabdian, Welt menikmati reputasi yang sempurna untuk kebijaksanaan dan perhatian yang obsesif terhadap detail. Ia menghindari membuat asumsi dan memeriksa ulang semuanya. Karena alasan ini, ia dipercayakan dengan berkas-berkas yang paling sensitif. Ia memulai dengan Putri Charlotte. Laporannya hangat namun tepat, prestasi akademik yang luar biasa, bakat dalam bahasa, dan kepercayaan diri yang luar biasa dalam lingkungan kelompok. Partisipasinya dalam kegiatan sekolah, minatnya yang berkembang dalam musik, dan pemeriksaan kesehatan rutin semuanya didokumentasikan. Semuanya beres. Selanjutnya adalah Pangeran Louis, yang laporannya memiliki nada yang berbeda. Lincah, ingin tahu, dan energik. Catatan guru menyoroti imajinasinya, selera humornya, dan kemudahannya dalam berhubungan dengan orang lain. Welt tersenyum saat ia menyelesaikan entry tersebut. Berkas Pangeran George berbeda. Hal itu mencerminkan naluri kepemimpinan sejak dini, kebijaksanaan, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang semakin meningkat. Pengamatan akademis menggarisbawahi konsentrasi dan pengendalian diri. Sebuah catatan internal menunjukkan bahwa George menunjukkan pemahaman intuitif tentang tugas yang tidak lazim untuk usianya. Welt menyelesaikan entry tersebut merasa puas. Namun saat ia beralih ke nama berikutnya, layar diperbarui dan sebuah nama yang tak terduga muncul. Pangeran Archie Harrison Mountbatten Windsor, putra Pangeran Harry dan Meghan Markle. Welt terdiam. Ia mengira itu adalah kesalahan sistem. Archie tidak tinggal di kediaman kerajaan utama, dan catatannya seharusnya diisolasi dan disimpan secara terpisah. Namun, setelah membuka berkas tersebut, ia menemukan bahwa berkas itu lengkap, mengikuti struktur yang sama dengan yang lain. Ringkasan pendidikan, pengamatan perkembangan, dan penilaian sosial dan kesehatan. Berkas itu mencakup referensi tentang kemajuan akademis, kemampuan beradaptasi dalam kelompok, kepekaan emosional, dan catatan tentang kemandirian dan pemikirannya yang jeli. Kode otorisasi dan verifikasi departemen mengkonfirmasi bahwa ini bukan kesalahan, itu adalah catatan yang aktif, diperbarui, dan diintegrasikan dalam sistem kerajaan. Namun hal yang paling mengejutkan adalah bagian yang melihat ke masa depan, menguraikan rencana, prediksi, dan pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan Archie muda, seolah-olah lembaga tersebut sudah mengantisipasi perannya dalam kerangka keluarga dan protokol monarki. Welt kemudian memahami bahwa ini bukanlah kesalahan, melainkan keputusan institusional yang diam-diam. Dimasukkannya Archie secara resmi ke dalam catatan pusat keluarga kerajaan
Sebuah konfirmasi yang, jika dipublikasikan, dapat mengubah persepsi tentang posisi Harry dan Meghan dalam struktur kerajaan. Sementara Harry melanjutkan kunjungannya ke Windsor, kemungkinan tidak menyadari kehebohan yang diam-diam ditimbulkan putranya di dalam arsip istana. Para ahli dan pengamat mulai berspekulasi tentang implikasinya. Apakah itu rekonsiliasi diam-diam? Pengakuan hak dan pemantauan institusional, atau hanya formalisasi masalah administratif yang tidak dimaksudkan untuk keluar dari lingkaran internal? Bagaimanapun, apa yang dimulai sebagai audit rutin berubah menjadi momen bersejarah, sebuah pengingat bahwa bahkan di lembaga yang paling tradisional dan terkontrol sekalipun, kejutan, sejarah yang tak terungkap, dan peninjauan catatan secara diam-diam dapat mengubah narasi publik tentang monarki Inggris. Terungkapnya keberadaan resmi Archie Harrison dalam arsip istana tidak hanya mengejutkan para arsiparis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang evolusi keluarga kerajaan, inklusi generasi muda, dan keseimbangan yang rumit antara protokol, privasi, dan pengawasan publik. Menjelang Desember dan kerajaan bersiap untuk perayaan Natal tradisionalnya, Windsor telah diam-diam mengalami perubahan tak terduga, mengingatkan semua orang bahwa bahkan dalam sejarah yang paling formal sekalipun, selalu ada ruang untuk hal-hal yang luar biasa. Sementara sepupu-sepupunya, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis mengikuti jalur pendidikan independen Inggris, pendidikan Archie di Montecito, California, telah dirancang dengan cermat sesuai sistem Amerika. Sejak usia dini, penekanan diberikan pada sosialisasi, permainan terstruktur, dan keterampilan akademis dasar. Pendekatan yang sangat bertentangan dengan pendekatan kerabatnya di Inggris. Berkas Archie yang baru-baru ini ditinjau secara eksplisit mengkonfirmasi perbedaan ini. Baik dia maupun adik perempuannya, Lilibet, tidak terdaftar di sekolah persiapan Inggris seperti sepupu-sepupunya. Namun, berkas tersebut jauh melampaui sekadar catatan pendidikan. Berkas itu berisi catatan rinci tentang kemungkinan jalur sekolah di masa depan, perbandingan antara kurikulum Amerika dan Inggris, transisi hipotetis kembali ke Inggris, dan bahkan riset awal tentang institusi bergengsi seperti Eton College. Garis waktu, kriteria penerimaan, dan rencana integrasi didokumentasikan, secara implisit mengakui bahwa Harry dan Meghan mungkin suatu saat nanti akan menyelaraskan pendidikan Archie lebih dekat dengan institusi kerajaan tradisional. Perencanaan masa depan seperti itu, terutama untuk anak yang tinggal di luar negeri, sangat tidak biasa. Laporan pendidikan tahunan jarang mencakup proyeksi atau rencana darurat, apalagi yang internasional. Namun, di sana, semuanya tersusun rapi dan terintegrasi secara diam-diam ke dalam catatan resmi Archie. Bagi Tuan Welt yang bertanggung jawab mengawasi berkas-berkas ini, membaca berkas itu merupakan momen yang meresahkan. Di luar, istana terus beroperasi dengan teratur. Laporan sedang diselesaikan, persiapan Natal sedang berlangsung. Tetapi di ruangan yang sunyi itu, cerita telah berubah secara halus. Berkas ini bukan lagi sekadar catatan tentang keadaan Archie saat ini. Berkas itu telah menjadi peta masa depannya yang sesungguhnya, mencakup berbagai benua, sistem pendidikan, dan harapan keluarga. Yang membingungkan Wells adalah cakupan berkas tersebut. Setiap instingnya mengatakan bahwa tingkat detail seperti itu seharusnya tidak ada untuk seorang anak yang tinggal di luar Inggris. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan perasaan tidak nyaman di perutnya, ia bangkit dari mejanya, membiarkan dengungan lembut komputer arsip memenuhi keheningan, dan menuju ke kantor Nyonya Vivian Howard, Kepala Unit Konsolidasi Arsip Kerajaan. Dikenal karena kehadirannya yang berwibawa, pikirannya yang tajam, dan ingatannya yang tak pernah salah. Untuk setiap berkas yang melewati departemen, Vivian mendengarkan dengan saksama sebelum berbicara, tidak membiarkan emosi mengaburkan penilaiannya. Vivian, Welt memulai, menutup pintu di belakangnya. Aku perlu menunjukkan sesuatu padamu. Ini tidak biasa. Aku baru saja meninjau berkas anak-anak dan berkas Archie. Pangeran Archie Harrison, Mountbatten, Windsor.
Ini sangat luas, jauh lebih banyak dari seharusnya. Ada perencanaan masa depan, riset sekolah, bahkan catatan tentang kemungkinan transisi ke Inggris dan Ethan. Namun, dia bukan bagian dari keluarga ini, dan proyeksi ini seharusnya tidak ada di sini. Ekspresi Vivian tetap tenang, tetapi matanya sedikit menyipit. "Tunjukkan padaku," katanya, sambil menunjuk ke terminal. Weld membuka berkas dan mulai dengan hati-hati menelusuri bagian-bagiannya, menunjuk ke catatan tentang perencanaan masa depan. Vivian mencondongkan tubuh ke depan, memindai dengan cepat, bibirnya terkatup rapat. "Aku mengerti maksudmu," gumamnya. "Bagian-bagian yang berorientasi ke masa depan ini tidak biasa untuk anak yang tinggal di luar sistem Inggris. Semua ini tidak standar. Tingkat detail seperti ini biasanya diperuntukkan bagi anak-anak yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur pendidikan istana." Ia berhenti sejenak, menopang dagunya di tangannya, tenggelam dalam pikiran. Tapi itu menjelaskan sebagian dari misteri ini. Sejak Harry meninggalkan Inggris pada tahun 2020, semua catatan yang dibuat setelah kepergiannya telah dihapus atau diisolasi. Hanya catatan sebelum tanggal itu yang tetap aktif. Oleh karena itu, Archie seharusnya tidak memiliki catatan aktif di repositori ini. Apalagi sesuatu yang diproyeksikan ke masa depan seperti ini. Weld menelan ludah. "Itulah mengapa saya bingung, siapa yang memasukkan ini? Siapa yang mengotorisasinya?" Vivian menggelengkan kepalanya perlahan. "Kami tidak tahu, dan itulah masalahnya. Sistem menunjukkan kode otorisasi, tanda centang, dan cap waktu, tetapi kami belum melacak apapun di luar saluran departemen biasa kita. Tidak ada permintaan resmi, tidak ada arahan. Siapapun yang memasukkan ini ke sini entah memiliki akses ke tingkat tertinggi atau menemukan cara untuk menghindari kontrol normal kami." Welf mengusap wajahnya, merasakan beratnya situasi tersebut. Seolah-olah seseorang telah merencanakan masa depan Archie hingga detail terkecil. Padahal masalah ini seharusnya tidak ada di kantor ini. Ini tampak disengaja. Mata Vivian menajam. Disengaja atau tidak, hanya ada satu pertanyaan. Siapa yang menaruh berkas itu di sana? Dan mengapa sekarang setelah sekian lama? Jawabannya tidak akan sederhana. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah jalannya sejarah. Setelah berjam-jam berdiskusi dan menganalisis penemuan aneh itu, Vivian dan Rogers memutuskan sudah terlambat untuk menyelesaikan apapun malam itu. Masalah ini berat, membingungkan, dan penuh dengan implikasi. Tindakan paling bijaksana adalah menundanya dan melanjutkan penyelidikan keesokan paginya. Saat fajar pada tanggal 16 November, mereka berdua kembali ke arsip. Udara dingin bulan November hampir belum hilang ketika mereka bertemu di ruangan yang sunyi, dikelilingi oleh rak-rak yang penuh dengan berkas dan lemari arsip antik. Dengungan pemanas dan bunyi lembut keyboard adalah satu-satunya suara yang terdengar. Mereka tahu bahwa untuk memahami bagaimana berkas Archie bisa sampai masuk ke dalam laporan istana yang aktif, mereka harus menelusuri masalah tersebut kembali ke sumbernya. Arsip istana sangat rumit, mencakup catatan selama bertahun-tahun. Untuk menemukan sumber kesalahan tersebut, mereka kembali ke awal tahun 2020, saat monarki sedang melakukan reorganisasi lebih cepat daripada yang bisa diikuti siapapun. Perubahan selama periode itu kompleks, kacau, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kepergian Harry dan Meghan dari peran resmi mereka yang secara internal disebut transisi Sandringham telah memicu perencanaan tanpa henti selama berminggu-minggu, pertemuan darurat, dan peningkatan di setiap bagian sistem istana. Selama waktu itu, berbagai departemen bekerja keras untuk menetapkan aturan dan prosedur baru. Beberapa tim bergegas memperbarui sistem, sementara yang lain membekukannya sampai mereka menerima instruksi yang jelas. Berkas, catatan, dan dokumen resmi berpindah tangan berkali-kali, dan di tengah kekacauan, beberapa item hilang atau belum terselesaikan. Berkas Archie adalah salah satu kasus yang diberi label belum terselesaikan. Itu berarti berkas tersebut belum pernah ditinjau. Alih-alih ditutup, berkas itu tetap ada dalam sistem
aktif dan secara teknis dapat diedit. Itulah dia, kata Wells pelan. Berkas itu tidak ditambahkan kemudian. Berkas itu memang tidak pernah ditutup dengan benar. Mereka melanjutkan penyelidikan. Bagian perencanaan masa depan tidak ditambahkan sekaligus. Bagian itu secara bertahap dimasukkan selama beberapa tahun melalui template terkait pendidikan dan kesejahteraan yang digunakan untuk anak-anak yang masih dianggap relevan secara struktural dengan lembaga kerajaan. Sistem tersebut tidak bertindak secara emosional. Sistem tersebut mengikuti logikanya sendiri. Karena berkas Archie tidak pernah dihapus dari antrean transisi, sistem memperlakukannya sebagai belum terselesaikan daripada dihapus. Setiap siklus pembaruan tahunan mengasumsikan catatan tersebut masih memerlukan pemeliharaan. Tidak ada yang menambahkan rencana untuk Ethan secara manual. Sistem menyarankan rencana tersebut dan staf menyetujuinya tanpa menyadarinya. Itu bukan konspirasi atau perencanaan yang disengaja, itu adalah kelalaian prosedural. Vivian memejamkan matanya sejenak. Jadi kesalahannya bukanlah karena berkas itu ada, katanya. Kesalahannya adalah tidak ada yang menyelesaikan transisi tersebut. Wells mengangguk. Dan sekarang sistem telah melakukan apa yang dirancang untuk dilakukannya. Merencanakan masa depan yang tidak lagi berlaku. Ruangan itu menjadi hening. Mereka telah mengungkap kebenaran, dan entah bagaimana kebenaran itu mengalahkan segala kecurigaan. Ketika Raja Charles diberitahu, penjelasan lengkap sudah siap. Tidak ada yang mencoba memperhalusnya. Kebenaran itu gamblang. Monarki, sebuah institusi yang dibangun di atas ketelitian, telah tersandung pada prosedurnya sendiri. Di kantor raja, Vivian duduk dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Yang mulia, katanya dengan tenang. Berkas ini seharusnya tidak pernah ada. Seharusnya berkas ini dihapus selama masa transisi Sussex, tetapi aturannya tidak jelas pada saat itu. Beberapa departemen bertindak lebih dulu daripada yang lain, sehingga menciptakan celah dalam sistem. Raja Charles mendengarkan tanpa bergerak. Wajahnya tetap tenang, meskipun orang-orang di sekitarnya dapat melihat ketegangan di matanya. Tahun lalu dipenuhi dengan skandal, restrukturisasi, dan tantangan internal. Dihadapkan sekarang dengan kegagalan yang melibatkan cucunya. Kegagalan yang dapat diartikan sebagai kelalaian atau campur tangan hampir terlalu berat. Seberapa sensitif informasinya? Tanyanya. Pada Senin pagi, Istana Buckingham tidak seperti tempat lain. Aula-aula kunonya yang syarat dengan sejarah dan keseriusan menyimpan rahasia yang jarang terungkap. Namun pada hari November itu, sebuah kesalahan administratif, rangkaian pesan internal yang sederhana, memicu efek domino yang tidak pernah diperkirakan siapapun. Di tengah kontroversi tersebut terdapat Archie Harrison Mountbatten Windsor, putra bungsu Pangeran Harry dan Meghan Markle, yang namanya secara tak terduga muncul dalam sebuah berkas istana, meskipun selama bertahun-tahun telah dilakukan upaya untuk mencegahnya masuk ke dalam sistem kerajaan. Insiden itu dimulai dengan sebuah panggilan kecil, hanya catatan singkat dalam pesan internal. "Minimal, Tuan, hanya catatan," kata asistennya Nyonya Vivian, mencoba meremehkannya, tetapi Raja Charles menyela. "Implikasinya serius. Tidak peduli apa isi berkas itu, yang penting berkas itu ada." Meskipun Harry tinggal ribuan mil jauhnya di Montecito, California, ia telah bertahun-tahun membangun kehidupan dengan batasan yang jelas. Setiap wawancara, setiap langkah hukum, setiap keputusan setelah pengunduran dirinya secara resmi dari keluarga kerajaan memiliki satu tujuan: untuk melindungi keluarganya. Ia telah membangun tembok antara putranya, istrinya, dan institusi tempat ia dibesarkan. Ia tidak pernah menyangka bahwa beberapa dekade kemudian, kelalaian birokrasi akan menyebabkan nama Archie muncul kembali dalam sistem yang ia yakini telah sepenuhnya ia putuskan hubungannya. Pada malam sebelum penemuan itu, berita tersebut sudah beredar secara diam-diam di dalam istana. Tidak ada yang berbicara secara terbuka. Suara-suara terdiam begitu orang ketiga memasuki ruangan.
Beberapa karyawan memperhatikan ketegangan, langkah kaki yang terburu-buru, pintu yang tertutup tetapi tidak ada yang memberikan penjelasan. Rencananya sederhana, tangani secara diam-diam, perbaiki kesalahan, dan pastikan tidak ada orang di luar yang mengetahuinya. Pada pagi harinya, mereka berharap semuanya akan berakhir, tetapi keheningan di lembaga kuno seperti itu rapuh, mudah untuk dihancurkan. Pagi itu, semuanya dimulai dengan sebuah pesan internal. Kantor rumah tangga kerajaan mengirimkan peringatan kepada seorang asisten senior di Istana Kensington. Pesan itu ditandai sebagai rahasia dan dimaksudkan untuk tetap terbatas pada kelompok kecil. Namun, asisten tersebut yang terburu-buru di antara rapat tanpa berpikir meneruskannya ke kotak masuk bersama dengan seorang staf junior yang bertanggung jawab untuk mengelola pesan-pesan yang berlebihan. Sebuah kesalahan manusia tanpa niat jahat, tetapi dengan konsekuensi yang signifikan. Pesan tersebut menyertakan lampiran kecil, sebagian besar isinya disunting. Tetapi judulnya tetap terlihat. Judul itu menyebutkan Archie Harrison Mountbatten Windsor dan menyertakan catatan tentang pendidikannya. Tidak ada detail, tidak ada yang skandal, tetapi nama itu saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Selama kurang lebih 20 menit, berkas itu berada di luar sistem keamanan istana yang paling ketat. Dan dalam momen singkat itu, seseorang yang seharusnya tidak melihatnya. Seorang kontraktor internal yang secara tidak langsung terkait dengan seorang peneliti media. Namun, hubungan itu, betapapun lemahnya, sudah cukup. Tak lama setelah pukul 14 tuh, seorang jurnalis di sebuah publikasi Inggris berukuran sedang menerima sebuah petunjuk. Tidak ada dokumen atau bukti, hanya petunjuk yang samar. Sebuah berkas istana mungkin berisi referensi tentang pendidikan Archie. Tidak lebih dari itu. Tetapi bagi seorang reporter yang terlatih untuk membaca di antara baris-baris, itu sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan pertama. Pada pukul 16.01, para editor sedang mendiskusikan berita tersebut. Telepon berdering tanpa henti, pesan bertebaran bolak-balik. Tim hukum mendesak kehati-hatian. Para editor menuntut kecepatan. Segala sesuatu yang melibatkan keluarga kerajaan langsung menarik perhatian. Tetapi setiap cerita tentang Harry, Meghan, atau anak-anak mereka langsung menarik banyak pengunjung, terutama menjelang periode perayaan. Pada pukul 17.00, judul berita online pertama muncul. Sebuah dokumen senior istana diduga menyebutkan pendidikan Archie. Istana menolak berkomentar. Susunan kata-katanya hati-hati, tetapi singkatnya justru membuatnya berpengaruh. Beberapa menit kemudian media lain menggemakan berita tersebut. Beberapa melunakkan bahasanya, yang lain memperkerasnya. Kata disebutkan menjadi berisi. Kata diduga menjadi menimbulkan pertanyaan. Isu ini dengan cepat meningkat. Para analis mulai mempertanyakan mengapa istana menahan informasi tentang seorang anak yang tidak lagi tinggal di Inggris atau bukan bagian dari keluarga kerajaan resmi. Pada pukul 18.15, media Al-Lies telah mengangkatnya. Satu jaringan menayangkan buletin berita terkini. Yang lain mengundang komentator kerajaan untuk wawancara langsung. Mereka memiliki sedikit informasi, tetapi banyak yang ingin mereka sampaikan. Percakapan bergeser dari sekadar mengarsipkan dokumen ke pertanyaan tentang kepercayaan. Di media sosial, cerita itu menyebar dengan cepat, terutama di kalangan audiens Amerika yang lebih tua, yang mengingat Putri Diana dan pertempuran hukum, wawancara, dan perasaan bahwa keluarga kerajaan tidak pernah memahami batasan pribadi. Bagi mereka, fakta bahwa istana masih menyimpan catatan tentang Archie tampaknya bukan suatu kebetulan. Itu simbolis. Pada pukul 8.02 malam, nadanya telah berubah sepenuhnya. Ini bukan lagi tentang kesalahan administratif. Ini adalah pertanyaan tentang makna, tentang mengapa Harry memutuskan untuk menjauhkan diri, tentang apa yang telah ia coba lindungi. Seorang koresponden senior merangkum apa yang akan diulangi banyak orang sepanjang malam. Ini bukan hanya kesalahan,
Ini menunjukkan mengapa Pangeran Harry menjauhkan diri dari kegagalan keluarga kerajaan untuk melindungi anggotanya sendiri. Di London, staf istana menyaksikan liputan tersebut dengan kekhawatiran yang semakin meningkat. Layar terus diperbarui, telepon bergetar, dan draft pernyataan ditulis, dihapus, ditulis ulang, dan akhirnya ditinggalkan. Tidak ada yang tampak cukup kuat atau cukup aman. Di kantor komunikasi, Nyonya Vivian dan tim William bergerak cepat. Mereka tahu bagaimana narasi publik terbentuk. Begitu media Amerika mengadopsi suatu garis, Inggris biasanya mengikutinya. Dan begitu Inggris bereaksi, kendali pun hilang. Pada pukul 9.30 malam, komentator Inggris secara terbuka memperdebatkan apakah istana sengaja menahan catatan tentang putra Harry. Beberapa melakukannya dengan tenang, yang lain dengan kemarahan, tetapi pesannya jelas. Monarki tampak ceroboh, ketinggalan zaman, dan terputus. Sementara itu, nama Meghan menjadi trending, diikuti oleh Harry dan Archie. Pembawa acara talk show larut malam bercanda, bagaimana mungkin istana kehilangan berkas tentang seorang anak yang bahkan tidak tinggal di sana. Pada pukul 10 malam di London, berita itu telah menyeberangi Atlantik ke California. Harry dan Meghan secara bersamaan menerima peringatan. Kebocoran istana mungkin melibatkan catatan sekolah Archie. Dunia bergerak lebih cepat daripada birokrasi kerajaan. Di Montecito, Harry menatap layar, wajahnya tegang, penuh tekad. Saat nama Archie muncul kembali dalam sistem istana, bahkan secara tidak sengaja, mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal politik, ini masalah pribadi. Panggilan itu datang tepat sebelum fajar. Rumah itu sunyi, diselimuti keheningan sebelum pagi. Di luar, laut tampak gelap dan gelisah, suaranya rendah dan stabil. Harry sudah bangun. Setelah malam-malam tidurnya terganggu, terlatih dalam ketepatan waktu militer, tetapi belakangan ini diganggu oleh kekhawatiran. Mendengar saluran telepon pribadi London, dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Seorang ajudan senior berbicara dengan tenang, menjelaskan bahwa sebuah file internal lama, bertanggal transisi tahun 2020, telah diaktifkan dan berisi referensi tentang Archie. Harry mendengarkan tanpa menyela, menyerap setiap detail. 10 orang dalam sistem telah memiliki akses, 10 orang yang telah dia coba jauhkan darinya. Dan sekarang ini menjadi publik, simpulnya datar, kelelahan yang terakumulasi bercampur dengan tekad. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Di Montecito, Meghan muncul dengan tenang. Harry menjelaskan situasinya kepadanya. Mata mereka dipenuhi campuran kemarahan dan rasa protektif. Ini bukan tentang kita, ini tentang Archie, katanya. Harry mengangguk. Itulah mengapa aku tidak bisa mengabaikannya, jawabnya. Rencana pun dijalankan secara diam-diam. Tanpa pengumuman atau jadwal publik, Harry bepergian dengan satu kursi yang secara resmi dipesan, tanpa asisten atau fotografer. Perlindungan putranya adalah prioritas utama. Saat ia berkemas, pandangannya tertuju pada mainan yang berserakan di ruang tamu. Hatinya terasa sakit. Ini bukan tentang gelar atau sejarah. Ini tentang melindungi seorang anak dari sistem yang tidak pernah memahami batasannya. Saat mendarat di Inggris, suasana di Istana Kensington dipenuhi kewaspadaan tinggi. William dan Catherine menyadari situasinya. Semuanya telah berubah. Ini bukan lagi kepulangan publik, melainkan kepulangan pribadi. Di sebuah ruangan pribadi, Raja Charles menunggu. Tehnya tak tersentuh, jadwalnya kosong. Ketika Harry masuk, keheningan menyelimuti. Percakapan itu lugas, penuh dengan emosi yang terpendam. Informasi Archie seharusnya tidak pernah ada dalam sistem itu. Charles mengakui kekurangan, berkas yang sudah usang, sistem yang tidak lengkap, proses yang belum terselesaikan. Tidak ada niat untuk menyakiti, tetapi kerusakan telah terjadi. Harry menuntut jaminan. Nama anak-anak saya tidak boleh lagi muncul dalam berkas ini, dalam catatan, atau dimanapun. Charles mengangguk. Anda memiliki janji saya. Itu bukan pengampunan, tetapi sebuah komitmen. Ketika Harry melangkah keluar ke koridor,
William sedang menunggunya. Tidak ada kemarahan, tidak ada pelukan, hanya pengertian. Krisis belum hilang, tetapi sesuatu telah berubah. Bahkan di keluarga yang paling terkenal di dunia, momen-momen tersulit terjadi secara pribadi. Kebocoran informasi Archie mengungkapkan lebih dari sekadar kesalahan birokrasi, ketegangan antara tradisi dan batasan pribadi, antara protokol dan perlindungan keluarga. Dan itu memperjelas bahwa bahkan di jantung kekuasaan, ada batasan yang tidak boleh dilanggar.